Anak-anak remaja yang terkasih, dan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya membuat judul renungan pada misa ini ketika Tuhan menyalakan sebuah bintang. Anak-anak yang terkasih, malam waktu Yesus dilahirkan sebenarnya sama seperti malam-malam yang lain. Langitnya gelap, angin berhembus pelan, dan banyak orang sudah tidur pada saat itu. Dunia seakan berjalan seperti biasa. Tetapi tanpa disadari oleh siapapun, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Tuhan menyalakan sebuah bintang. Bintang itu tidak bersuara, bintang itu diam, dan dia tidak memaksa siapapun untuk melihatnya. Tetapi cahayanya cukup untuk membuat beberapa orang berhenti sejenak, menengadah, dan bertanya di dalam hati, ada apa gerangan malam ini? Saya yakin kita tahu siapa yang bertanya-tanya demikian. Mereka adalah orang-orang Majus yang kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil. Dalam tradisi, nama-nama mereka disebut sebagai Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Kalau kita browsing misalnya, melihat tentang siapa-siapa mereka ini, mereka sebenarnya bukan orang yang setiap hari berdoa di bait Allah pada zaman itu, ya, bukan. Mereka orang biasa, tetapi mereka punya satu hal yang begitu mengagumkan. Apa itu? Yakni hati yang mau mencari kebenaran. Ya. Mereka memiliki hati yang mau mencari kebenaran. Dan bisa dibayangkan ketika hati yang mau mencari kebenaran itu bertemu dengan terang dari bintang, mereka pada akhirnya berkata, ayo, mari kita berangkat. Walaupun kita tidak tahu persis kemana, tetapi kita percaya Tuhan sedang memanggil. Itulah mungkin kata-kata yang mereka ungkapkan ketika mereka memandang bintang yang bersinar terang. Saudara-saudari terkasih, inilah yang kita rayakan hari ini dalam Hari Raya Epifani. Epifani berarti Tuhan menampakkan dirinya. Ya, Tuhan menampakkan dirinya. Dan Tuhan menampakkan dirinya bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan hanya kepada bangsa tertentu, bukan hanya kepada kelompok tertentu, tetapi Tuhan menampakkan dirinya kepada semua orang yang mau mencarinya. Tuhan menampakkan dirinya kepada semua orang yang mau mencarinya. Bisa kita bayangkan bahwa orang-orang Majus yang datang dari tempat yang jauh, tentu mereka mengalami banyak kendala di dalam perjalanan. Pasti terkadang mereka merasa lelah. Kadang-kadang juga ragu, mereka harus bertanya di mana. Kadang mereka bertanya, apakah kita salah jalan atau tidak? Tetapi bisa kita lihat setiap kali mereka mengangkat kepala dan melihat bintang yang ada di atas, mereka tahu bahwa mereka masih berada di jalan yang benar, jalan menuju Tuhan. Anak-anak yang terkasih, para remaja, orang muda, hidup kita juga sering seperti perjalanan orang-orang Majus itu, tidak selalu mudah, tidak selalu jelas. Tetapi Tuhan selalu menyediakan terang kecil untuk menuntun langkah-langkah kita. Nabi Yesaya hari ini berseru dengan suara penuh pengharapan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Ya. Kita diundang untuk bangkit, diundang untuk menjadi terang, karena terang yang sesungguhnya sudah datang. Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita semua,
termasuk kepada anak-anak, remaja, dan siapapun yang ada di tempat ini. Sepertinya Tuhan berkata kepada kita saat ini, aku mempercayakan terangku kepadamu. Tuhan mempercayakan terangnya kepada kita masing-masing. Dan bisa kita lihat akhirnya orang Majus tiba di Bethlehem. Mereka mencari raja, tetapi yang mereka temukan hanya seorang bayi kecil. Tidak ada istana, tidak ada mahkota emas, tidak ada tentara yang mengawal. Mereka hanya melihat keluarga kudus, Maria, Yusuf, dan seorang bayi yang terbaring di tempat yang amat sederhana. Tetapi justru di sanalah Tuhan menampakkan wajahnya kepada mereka. Epifani mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam hal-hal yang besar dan yang hebat. Seringkali Ia hadir dalam kesederhanaan, dalam hal-hal kecil yang mudah kita lewatkan. Saya tadi melihat yang ada di dalam gereja ini begitu kagum ketika anak-anak membacakan sabda Tuhan, menyanyikan mazmur, ya, haleluya, dan kita seperti merasa ada sesuatu yang luar biasa. Saya tadi agak khusus memperhatikan, itu beda dari perayaan-perayaan sebelumnya, di mana kalau yang baca lektor itu ekspresi kita biasa-biasa, kepalanya tetap lurus ke arah depan. Tapi tadi nampaknya kepala semua bergeser mengarah ke tempat ini. Kita kagum, kita melihat seakan-akan anak-anak menghadirkan bintang Kristus melalui pelayanan mereka di gereja ini. Hari ini gereja juga merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-183. Saudara-saudari, ini bukan sebuah kebetulan, karena seperti orang Majus yang datang dari jauh, anak-anak pun dipanggil untuk melihat terang, mengikuti terang, dan menjadi terang. Ya, jadi adik-adik yang ada di depan, yang mungkin juga di luar, kita semua diundang untuk melihat terang itu yang datang dari Tuhan, untuk mengikuti terang itu yang diberikan oleh Allah. Dan tentu karena Tuhan juga telah memberikan terang itu kepada kita, maka kita juga diundang untuk menjadi terang dalam kehidupan kita. Paus dalam pesannya kepada anak-anak misioner pernah mengatakan bahwa anak-anak memiliki kemampuan istimewa untuk membuat dunia kembali percaya pada kebaikan. Anak-anak memiliki kemampuan yang istimewa untuk membuat dunia kembali percaya kepada kebaikan. Dunia belajar tentang Tuhan bukan pertama-tama dari kata-kata yang hebat, bukan pertama-tama dari khotbah yang hebat, bukan pertama-tama dari sebuah visi yang hebat, tetapi dunia belajar tentang Tuhan melalui orang-orang yang melakukan sesuatu dengan hati yang tulus. Anak-anak dengan kepolosan mereka, dengan ketulusan mereka, bisa membuat kita tercengang, bisa membuat kita terharu, bisa membuat kita merasa Tuhan itu baik. Anak-anak yang terkasih, orang Majus mempersembahkan emas, mereka juga mempersembahkan mur, mereka juga mempersembahkan kemenyan. Mereka memberi apa yang mereka miliki. Mungkin anak-anak akan berkata, tapi kami tidak punya hadiah Natal yang baik untuk Tuhan. Walaupun demikian keadaannya, tetapi harus dikatakan bahwa anak-anak sekalian, kalian memiliki sebuah hadiah yang sangat berharga bagi Tuhan, yakni doa yang jujur. Walaupun kadang-kadang kalimatnya tidak jelas, tetapi ketika kita mendengar anak-anak berdoa, tidak jarang bahwa hati kita tersentuh oleh doa mereka. Senyum yang tulus, ya. Selalu menyenangkan melihat anak-anak yang tertawa, anak-anak yang tersenyum sambil menunduk kepada orang. Saya selalu merasa tersentuh ketika melihat anak-anak sekolah atau anak-anak bina iman yang ketika diberkati, mereka dengan tulus tersenyum kepada pastor yang memberkati, ya.
Kalau saya bandingkan kadang-kadang dengan Bapak Ibu yang terima komuni tapi mukanya kayak gimana gitu. Ya. Saya kadang-kadang memperhatikan orang terima komuni. Saya sudah kasih tubuh Kristus, lihat wajahnya, hanya lihat ke bawah tangannya begini. Seakan-akan sangat berbeda dengan anak-anak ketika mereka diberkati di lantai 3 di aula SD Santo Yusuf misalnya. Pada hari Minggu jam 9 biasanya pastor ke sana memberkati. Mereka akan menampakkan sebuah sukacita besar. Ya, kadang-kadang anak-anak yang masih kecil sudah diberkati masih kurang. Sebelum pastornya pergi masih minta katanya high five. Ya, cas kemana-mana. Ini seperti kita mendapatkan sebuah energi yang luar biasa ketika kita berhadapan dengan anak-anak dengan kepolosan dan ketulusan mereka. Ya. Ini merupakan sebuah hadiah yang sangat berharga dari anak-anak, entah kepada orang tua, kepada guru-guru mereka, dan kepada siapapun ya yang berkehendak baik yang bertemu dengan mereka. Anak-anak juga adalah pribadi yang gampang sekali untuk berbagi. Saya beberapa kali juga kalau anak pegang sesuatu lah saya minta kasih pastor, mereka dengan senang hati memberi walaupun kadang-kadang meminta kembali, gitu ya. Maka kepada adik-adik sekalian, ya, setiap kali kalian mendoakan temanmu yang sedih, setiap kali kamu ya menyapa teman-temanmu, setiap kali kamu berbagi apa yang ada padamu dengan teman-temanmu yang membutuhkan, setiap kali kamu memilih tidak membalas ejekan teman-temanmu dengan kemarahan, sesungguhnya kalian sedang mempersembahkan sebuah hadiah kepada Yesus. Dan melalui kalian, Yesus kembali menampakkan diri kepada dunia yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan drama. Santo Paulus hari ini dalam bacaan kedua mengingatkan bahwa rahasia besar ini kini dinyatakan kepada semua bangsa. Semua orang dipanggil untuk menjadi satu dalam Kristus. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang tidak penting. Setiap orang punya tempat di dalam karya dan misi Tuhan. Indonesia, anak-anak terkasih, adalah negeri yang indah dan beragam. Kita bisa menikmati banyak hal yang luar biasa di negara kita. Walaupun kadang-kadang kita juga melihat kegelapan, pertengkaran, perundungan, sikap saling tidak peduli, bencana alam di mana-mana. Tetapi di tengah semuanya itu, Tuhan kembali menyalakan bintang-bintang kecilnya untuk menyinari kegelapan itu. Dan seringkali bintang itu adalah anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana perasaanmu, kamu yang punya anak. Yang tidak punya anak, mereka sering menangis terharu karena mereka tidak bisa merasakan pengalaman sebagai ayah dan ibu yang sungguh. Tetapi tidak jarang juga anak-anak merasa kurang dicintai. Waktu tidak ada dari orang tua untuk memperhatikan mereka. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini adalah sebuah misi bagi kita untuk lebih mencintai anak-anak. Saya cukup yakin ketika kamu melihat anak-anakmu yang baik, anak-anakmu yang gembira, kamu sepertinya dicas kembali, ya, energimu akan penuh kembali. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa hidupmu yang kamu persembahkan demi anak-anakmu bukanlah kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang berarti, ya. Sekali lagi kepada anak-anak yang terkasih, jangan pernah berpikir bahwa kalian tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi ingatlah bintang di malam Epifani itu adalah bintang yang kecil. Namun cahayanya cukup untuk menuntun orang-orang dari jauh untuk sampai kepada Tuhan. Ketika orang Majus pulang, Injil berkata, mereka pulang melalui jalan lain. Mereka tidak kembali sebagai orang yang sama. Karena perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah hidup seseorang. Setiap kali kita bertemu dengan Yesus dalam Ekaristi, di dalam doa, dan di dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, sesungguhnya Tuhan juga mengundang kita untuk pulang melalui jalan yang lain. Dan jalan yang lain itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Yesus sendiri, jalan kasih, jalan damai, dan jalan misi. Hari Raya Epifani
Dan Hari Anak Misioner Sedunia hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih terus menampakkan diri. Dan seringkali Ia memilih langkah-langkah kecil anak-anak untuk melakukannya. Kiranya hidup kita menjadi epifani di dunia ini, ya, menjadi berkat, menjadi sarana bagi Tuhan menampakkan diri. Ya. Sekali lagi, semoga hidup kita menjadi epifani kecil, tempat orang lain bisa melihat terang Tuhan. Kiranya kita semakin setia mengikuti terang itu dan juga berani untuk membagikannya. Ketika kita berbicara tentang epifani, ini berbicara tentang Tuhan yang menampakkan diri. Dan hari ini, pada minggu misioner ini, kita semua dipanggil menjadi terang bagi dunia. Amin.